Benar, tapi sesuai tergantung pemerintah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya, welcome back podcast kita Sejarah Peradaban Islam. Hari ini masih sama aku Zahra dan teman aku Dinda. Hai. Halo semuanya. Jadi kita hari ini mau ngomongin apa aja? Ya, aku yang balik nanya ke kamu. Mau ngobrolin apa sih, Din? Gitu. Jadi guys, kita sekarang mau ngomongin sejarah peradaban Islam. Ya, Tapi apa ya yang paling keren dan yang paling kece? apa ya sejauh ini gitu? Iya. Kita sudah mempelajari sejarah peradaban Islam yang banyak banget itu kan, dari masa Khulafaur Rasyidin sampai dengan yang terakhir lah pokoknya. Ya, menurut kamu apa, Din? Jadi kita akan ngebahas tentang peradaban Islam di Andalusia. Ya, di Andalusia teman-teman. Nah, ini adalah sejarah peradaban Islam yang menurut kita patut kita bahas. Bener karena banget. sangat-sangat menarik gitu teman-teman. Sekaligus juga ini buat tugas UAS kita. Jadi kalau ada Bapak Payoka, Pak Rizal yang menonton, Assalamualaikum Pak. Assalamualaikum Bapak. Kami beneran belajar kok Pak. Gitu. Kita begadang kan? Iya benar, Materinya kan? benar banget. Kita mencari data-data Pak, karena kita anak jurnalistik. Yang Asli dibilang banget. Payoka, kita harus ngomong itu berdasarkan data. Betul. Ya, oke. Daripada kita makin ngelantur, ngomong panjang lebar, hari ini sebetulnya kita mau ngebahas tentang Andalusia tuh di bagian apanya sih, Jin? Jadi kita akan ngomongin apa ya, Zah? Kita tuh ngobrolin Andalusia Ya, yang katanya aja jadi peradaban Islam masa kejayaan keemasan wah, kedua setelah di Baghdad. keren banget sih sejarah peradaban Islam di Andalusia itu ya. Iya betul, keren. Dan benar banget tadi kata Dinda, katanya sih ini adalah masa golden age-nya of Islam, Dinda. Jadi sebelum masuk ke detail-detailnya, kita mulai dulu aja kali ya dari pertanyaan paling dasar dulu nih, Din. Islam di Andalusia itu apa sih? Dan banyak yang tahu juga pasti Masjid Cordoba dan Granada nih, Din. Kamu tahu nggak? Tahu Tahu lah. lah. Tapi kayak nggak paham gitu sama konteks sejarah nih, Din. Iya. Menurut kamu tuh kayak gimana? Oke, jadi Andalusia tuh dia tuh wilayah Ya. di semenanjung Liberia. Lebih tepatnya sekarang tuh Spanyol bagian selatan ya. Oh, kayak gitu. Jadi Islam hadir di wilayah ini tuh dari tahun 711 Masehi. Terus bertahan sampai 1492 Masehi. Lama banget gak sih? Lama banget sih, Lama Jo. banget. Karena dari ke-700 sampai 1492 Berapa tahun? Masehi ya. Berapa tahun ya? Hitung sendiri, Dinda. Pada hitung-hitung nih, kayaknya, enggak kayaknya. Lihat dari yang kita baca. Ya, benar. Itu sekitar 781 Masehi ya. Oh, gitu. Jadi Lama banget, cukup lama ya, Dinda. lama banget. Dan kalau boleh tahu kamu tuh kayak baca itu tuh dari mana gitu, Din? Biar Baca dari penulisnya nih, namanya Philip K. Fitty. Judul bukunya History of the Arabs. keren. Emang. Jadi kamu ngomong nih sesuai dengan yang kamu baca gitu lah. Asli. Jadi biar aku nih juga percaya, ya enggak? Ya, harus Biar kita percaya. sama-sama percaya. Ini omongan Benar. calon jurnalis Asik. yang patut dipercaya. Terus juga di awalnya masuknya Islam dipimpin masuknya Islam di Andalusia itu dipimpin sama yang namanya Tariq bin Ziyad. Ada kisahnya. Dia ini adalah pokoknya salah satu tokoh yang paling berperan di Andalusia lah pada saat itu. Jadi ada kisah legendarisnya ketika dia membakar kapal dan memberi semangat pada pasukannya. Menurut sebagian sejarawan pada masa itu, kisah itu tuh simbolis, tapi penaklukan itu benar adanya terjadi. Dan yang bikin mind blowingnya adalah jumlah pasukannya Tariq ini cuma bawa sekitar 12.000. Tapi 12.000 tentara, tapi sedangkan lawannya ini Raja Roderick dari Visigoth itu punya lebih dari 80.000. Beda jauh ya? Beda jauh banget. Dan ya pada masa itu kayak gitu. Dan ini aku baca dari riset dari Roger Collins nih, Din. Kayak gitu. Terus juga apa? Ini tahu. Apa tuh, Din?
Jadi ekspansi ini tuh bukan semata-mata buat penaklukan aja. Oh, kayak gitu. Pasukan muslim ini berhadapan dengan kerajaan Visigoth yang waktu itu sedang krisis politik. Oh, berarti pada masa itu sangat-sangat krisis politik Iya, banget ya? betul. Oke. Jadi masyarakat setempat tuh banyak yang justru mendukung kehadiran muslim Oh, kayak gitu. Soalnya apa ya? Mereka tuh lebih adil soal pajak dan administrasinya. Kayak gitu. Iya. Makanya juga nih ya Din, itu bener banget. Jadi setelah masuknya umat Islam itu nggak cuma menguasai wilayahnya aja, tapi pada masa itu tuh dia juga membangun peradaban kayak ilmu, arsitektur, medis, ekonomi, seni dan juga masih banyak lainnya. Pokoknya keren banget pada masa itu. Iya emang. Apalagi gaya arsitekturnya ya nggak? Iya. Keren banget sih emang. Keren banget. Andalusia tuh. Yuk lanjut. Ada apa aja sih ciri khas Jadi di Andalusia Andalusia? itu sering disebut sebagai jembatan yang menghubungi dunia Islam dan Eropa. Wih. Ya. Keren emang. Sejarawan barat Gokil. kayak Montgomery Webb Ya. bilang banyak fondasi maaf dan Eropa itu berasal dari Andalusia. Kayak gitu berarti Iya. benar-benar menjadi jembatan penghubungnya dunia Islam dan Eropa. Betul, Iya, kayak betul gitu. banget, betul banget. Berarti kamu benar-benar nih kita dari tadi itu tuh ngomong sesuai dengan baca-bacaan yang Iya. kita riset dulu lainnya kayak gitu, karena sejujurnya kita ini yang memang anak jurnalistik jadi harus mencari fakta-fakta Yang valid ya guys. ya, dan keunikan itu sendiri, tapi dengan yang kredibel teman-teman. Asli. Oke, tadi kita masuk apa sih itu tentang Andalusia. Sekarang kita ngobrol lagi Din mengenai masa kejayaan di Andalusia. Jadi aku dulu ya. Jadi kalau ngomong tentang masa kejayaan di Andalusia ini Din, kita ini harus bahas dari masa Bani Umayyah kedua, terutama masa Abdurrahman ketiga dari tahun 929 sampai dengan 961 Masehi. Karena keduanya ini saling berkaitan satu sama lain. Di masa ini Cordoba jadi kota paling maju di Eropa pada saat itu. Gokil. Jadi Eropa masih gelap, tapi di Cordoba ini udah terang gitu ya. Udah maju duluan dia. Bener banget Keren, Din. keren. Terus ada apa lagi Din? Dari data yang aku baca nih Ya, benar. Jadi populasi Cordoba waktu itu tuh sekitar 500.000 jiwa aja. Wow. Bahkan Paris sama London itu populasinya 20-30.000 doang. Sedikit kan Jauh ya? Jauh Iya, banget. jauh banget, Ya, bener, jauh jauh banget. Ini tuh sumbernya dari yang aku baca nih. Ya. Ini tuh dari John Phillips, The Medieval City. Ya. Terus juga di sini tuh ada jalanan yang udah berlampu, Wow. ribuan pemandian umum, Wow. terus ada perpustakaan yang koleksinya tuh lebih dari 400.000 sampai 600.000 Keren banget sih, manuskrip. keren banget Din. Gila banget Bener-bener pada masa itu tuh maju banget. Iya, dan nggak bisa ngebayangin semaju apa, seterang benderang apa gitu di Dibanding Cordoba. lain ya. Benar. Dibanding Apalagi lain. Eropa pada saat itu masih gelap kan. Kan? Benar. Zaman itu benar-benar keren banget. Semua kayak kelihatan maju dan hidup sejahtera yang berdampingan dengan ilmu-ilmu ya nggak sih? Betul banget. Dan juga nih ya Din, yang bikin mind blowingnya lagi adalah perpustakaan Eropa waktu itu bahkan belum punya koleksi sebanyak itu, tahu, walaupun tadi kamu menyebutkan ada 400 sampai 600.000 koleksi kan. Tapi dan ini kayak menunjukkan budaya membaca dan menulis pada masa di Andalusia ini nih pasti kuat banget Iya, ya sih. super keren banget. Orang Orang Indonesia nih, gimana sih? Mengeluarkan ininya ya. Jadi kayak pasti ilmu-ilmu, pantesan banyak banget ilmu-ilmuwan yang benar banget, keren banget jadi. Kacau dah. Terus ada apa lagi nih Din? Terus nih raja-raja Ya. di Eropa aja ngirim pelajar ke Andalusia buat belajar sains. Saking sepercaya itu Iya, ya percaya raja-rajanya. sama Andalusia. Keren kan? Benar-benar maju. Terus di Toledo, Ya. nanti tuh sempat ada gerakan terjemahan Toledo, di mana karya-karya Muslim diterjemahkan ke Latin. Ini jah yang memicu adanya Renaissance. Keren banget ya Asli emang keren-keren. umat-umat Muslim pada saat itu. Jadi Andalusia itu bukan cuma maju untuk Muslimnya Din, tapi jadi pusat ilmu global lah gitu ya nggak sih.
Oke, tadi kita udah bahas mengenai masa kejayaannya Din. Sekarang aku mau tahu nih, ada siapa aja sih tokoh-tokoh kerennya gitu. Yang kita baca juga nanti sembari kamu menambahkan, aku juga menambahkan kayak gitu Din. Siapa sih tokoh-tokoh yang keren-keren itu Din? Oke, sekarang kita langsung membahas tentang tokoh-tokohnya aja. Yang pertama itu kan ada yang namanya Al-Zahrawi, Ya. Abul Qasis ya. Oh itu, aku tahu sih itu Din. Iya. Itu adalah bapak ilmu bedah modern Din. Iya betul. Bukan bener banget. Bukunya itu yang berjudul Al-Tasrif dari rujukan Eropa selama 500 tahun. Bayangin Din. Dan tahu nggak Din, beliau ini udah menggambar lebih dari 200 alat bedah. Banyak yang masih jadi dasar alat modern. Ini aku baca dari Dr. Robi Abdel Halim, History of Medicine Journal. Bayangin banget ya, dia udah menggambar 200 alat bedah. Sejenius apa coba Din? Serius banget pastilah. Keren pada masa itu ya. GG. Kemudian ada siapa lagi Din? Terus yang keberapa sih kita sekarang? Yang kedua ya? Ya, yang kedua. Oke, yang kedua tuh ada Ibnu Rushd. Ya. Jadi dia tuh filsuf, dokter dan ahli hukum. Wow. Gila emang. Dia ini zat yang melestarikan logika Aristoteles. Bahkan pemikiran Ibnu Rushd ini tuh jadi fondasi ya buat yang namanya rasionalisme di Eropa. Kalau boleh tahu, kamu baca dari sumber mana? Ini tuh dari risetnya Oliver Leaman, Ya. F. Ross and His Philosophy. Keren sih. Dia Keren. udah filsuf, dokter, ahli hukum Iya. lagi. Bener-bener jenius. Kita aja satu jurnalistik aja udah pusing ya. Apalagi beliau gitu teman-teman. Wow, hebat. Ya, aku juga ada nih Din yang ketiga, yaitu namanya itu ada Ibnu Hams. Beliau adalah penulis penulis Taqwa Al-Hamamah, yaitu tentang cinta. Waduh. Yang berhubungan dengan cinta lainnya Din. Tapi selain itu dia juga ahli fikih dan logika pastinya. Jadi berimbang gitu, masih kayak dunia Antara dapat cinta dan fikih. dunia dapat dunia dapat akhiratnya juga dapat gitu. Jadi imbang gitu. Terus Din, Yang keempat ada yang namanya Al Idris. aduh siapa Ini Din? tuh favorit aku banget. Oh ya? Ya, sumpah. Dia nih bikin peta dunia Wow. yang super duper akurat Wow. di masanya ya. Keren. Terus di masa itu tuh Raja Roger II dari Sicilia tuh petanya bahkan aja dipakai berabad-abad setelahnya aja. Keren banget ya. Keren banget. Bener-bener bermanfaat bagi orang lain gitu. Gimana? Dia bisa bikin Bener. peta. Bener banget. Seakurat itu. Caranya gimana ya? Iya. Kalau ada orang yang kayak gue mau nanya gimana sih Pak caranya gitu, bikin peta kayak gitu. Apalagi kan dulu teknologi nggak Benar, sekarang, kan? nggak ada drone, Iya, nggak di. iya. Gimana bisa melihat Wah, peta gitu? wah. Apakah dia jalan berkilometer? Ya benar Gimana dia benar. ngegambar ini ya? Benar. Gokil banget sih beliau. Makanya jadi favorit aku ya. Pas. Dan juga nih Din, jangan lupa juga ada sang simbolis dan peninggalan yaitu Masjid Cordoba di Andalusia. Aduh. Dianggap salah satu masjid paling indah. Tahu nggak Masjid Cordoba? Tahu lah. Yang pilar-pilar ini terinspirasi dari arsitektur Romawi tapi dipadu dengan gaya Islam. Wow, ya kita lihat Masjid Cordoba. Soalnya insya Allah kita bersama dengan keluarga kita, Anak-anak. bersama dengan keluarga kita biar kita bisa melihat kecantikan Masjid Cordoba Amin. dengan ukiran-ukiran pahat-pahatan dari zaman dulu kayak gitu. Lu mau banget lagi. Pasti cantik banget ya. Pasti cantik banget. Keren sih. Langsung aja wacanakan. Gak bakal terjadi sih kayaknya kalau wacana. Oke. Omongan dulu aja. Din, kita lanjut ya. Oke. Tadi kita udah bahas tokoh-tokohnya yang paling yang keren-keren itu beliau-beliau. Sekarang kita masuk ke faktor kemundurannya. Waduh. Menurut Ina nih, pasti menurut aku ya kayak ada masa kejayaan dan juga ada masa kemundurannya. Coba Din, tolong jelasin dong kayak masa kemunduran ini kayak gimana gitu.
Jadi kemunduran Andalusia ini bertahap, nggak langsung jatuh merosot gitu. Kayak pelan-pelan dia turunnya. Dan yang aku baca juga nih ya, faktor pertama itu yang aku baca ada perpecahan internal setelah era Khalifah Belanda. Iya benar banget, itu benar. Wilayah Andalusia pecah jadi kota-kota kecil bernama Muluk Al-Taif. Ini bikin mereka mudah diserang kerajaan Kristen Utara. Iya benar. Jadi pada bisa satu-satu. Makanya kerajaan Kristen Utara ini ya menyerang lah, orang udah nggak jadi Udah satu. misah. Iya. Terus Din? Terus yang kedua nih, ada yang namanya tekanan Reconquista dari kerajaan Kristen Leon, Kastil, Aragon. Oke, bener banget. Dan puncaknya juga nih Din, pasti kita juga tahu Din pada saat itu tahun 1492 ketika Granada jatuh ke tangan Ferdinand dan Isabella. Dan ya itu jadi resmi mengakhiri era Islam di Andalusia. No. Sedih banget ya, padahal kayak kita belum merasakan. Coba kalau kita merasakan, kita bisa bertemu para tokoh-tokoh besar itu, kita bisa merasakan perpustakaan yang begitu gigi banget. Bukunya itu loh, Iya benar. nggak kebayang ya, 400.000. Oke, kita tadi udah bahas dari awal Din mengenai masa kejayaannya, mengenai Andalusia itu apa, kemudian masa kejayaan, kemudian tokoh-tokohnya juga, dan masa kemundurannya pastinya. Iya. Tapi dari semua ini pasti kan ada pelajarannya ya Din? Ada lah, pastilah ada. Dan kita sebagai mahasiswa tuh harus metik lah salah satu pelajaran. Yang perhatiin, udah tahu belum nih apa yang kita kalau dipetik? Masa ya udah nonton dari tadi nggak tahu ya? Tahu. Nah menurut Dinda apa sih pelajaran untuk generasi sekarang gitu nih? Nah menurut aku nih aja, kalau ditanya soal ada mas tadi. Emang iya? Iya. Yaudah, lanjut. Potong aja nggak apa? Iya. Yuk lanjut. Bentar tadi mana ya Jan? Kalau ditanya. Iya, kalau ditanya nih Aza, pelajaran apa dari Andalusia yang bisa kita ambil dari podcast kita hari ini? Siap, benar. Menurut aku ya, kuncinya tuh ada dua Zah, persatuan dan ilmu. Andalusia itu kan hancur karena terpecah ya, dan jadi kebagi-bagi gitu. Benar. Harus bersatu sih. Benar. Apalagi kan kita kayak Indonesia nih, kita berbagai suku, budaya. Benar. Kita harus bersatu ya. Kalau misalkan kita bisa pisah, hancur udah kita. Benar. Tapi sesuai tergantung pemerintah ya teman-teman. Kalau pemerintahnya yang mempertahankan dan sehat juga, pasti kita akan bertahan gitu. Karena kan ini Andalusia. Ini kita ngomongin Andalusia teman-teman ya. Oke, jadi maju karena ilmu berkembang lah kayak gitu. Iya, majunya karena ilmu yang berkembang. Ya, kemudian juga Andalusia ini tuh bukti nyata bahwa Islam itu mendorong ilmu, pengetahuan, kreativitas dan juga inovasi pastinya. Dan selama umat Islam menghargai ilmu, mereka akan berdiri di puncak dunia. Dan jadi menurut aku ilmu di Andalusia ini benar-benar sangat diapresiasi pada masa itu. Betul, emang betul banget. Pasti juga orang-orang yang berilmu itu dilirik lah sama pemerintah di zaman itu gitu. Yang kayak sekarang kayak gitu teman-teman. Sekarang berbeda jauh. Guru aja gajinya berapa gitu teman-teman. Enggak, maksudnya di sini tuh maksudnya pada masa itu gitu ya kan Din. Jadi benar-benar sangat diapresiasi lah intinya ilmu pada zaman itu. Kan sekarang berbeda gitu konteksnya lah kayak gitu. Dan ada pesan gak nih Din buat mahasiswa sekarang? Buat kita nih mahasiswa FDIKOM ya, ilmu komunikasi. Benar. Guys, kalau mau maju nih guys, budayakan membaca guys. Benar. Betul. Ya walaupun sejujurnya Gen Z ini kalau menurut data itu literasinya sangat kurang, tapi betul. kita mencoba untuk seenggaknya kalau nggak baca buku ya baca artikel-artikel. Iya betul. Ingat nggak kata Pak Yaka? Kita nih sebagai mahasiswa jurnalistik harus baca berita. Benar. Minimal Harus ya, update. pas baru bangun tidur dan pas mau tidur. Benar. Jadi kita update teman-teman setiap hari. Ada Kita apa sih baca juga, perkembangan guys. di negara ini? Ada apa aja sih? Bukan hanya di Iya. Indonesia aja ya, Iya, tapi di luar negeri pun betul. juga gitu. Kemudian
membaca, kemudian ada apa lagi? Ada diskusi, Oke. terus toleransi itu harus banget Benar, dijaga. jangan rasis teman-teman. Betul, dan keterbukaan. Benar. Relate juga nih buat kita sebagai mahasiswa yang tadi dibilang Dinda, membaca, kemudian diskusi dan juga toleransi. Betul. Itulah yang bisa kita ambil teman-teman. Oke, udah 19 menit. Sepertinya sudah kita sudahi saja. Betul. Karena ya memang ini sudah selesai gitu karena sudah ke Closingan closing-an lainnya gitu teman-teman. So that's wrap guys untuk episode kali ini, seru banget ya Din. Kita ngebahas mengenai Andalusia dari awal sampai akhir. Betul. Dan closing statement dari aku nih Din, sejarah Andalusia ini selalu mengingatkan kita bahwa cahaya peradaban lahir dari ilmu dan terbunuh karena perpecahan itu sendiri. Semoga kita tidak terpecah ya. Amin ya Allah, amin. Dan semoga setiap dari kita bisa mengambil satu hal kecil dari cerita besar ini bahwa Ya. perubahan selalu dimulai dari rasa ingin tahu. Terima kasih sudah menemani perjalanan ini teman-teman. See you in the next journey guys. Jangan lupa belajar sejarah. Bye, stay awesome. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.